Oke, kembali lagi bersama channel Konsultani bersama saya Gusdi. Lama sekali tidak berjumpa dengan kawan-kawan subscriber di Konsultani karena saya memiliki beberapa kesibukan. Jadi kesempatan kali ini saya bisa membuatkan sebuah konten untuk teman-teman sambil mengisi waktu PSBB ini. Nah, di tengah PSBB ini minat masyarakat untuk menanam, untuk menjadi petani meningkat drastis atau meningkat secara signifikan, dan tentunya di tengah meningkatnya minat petani ini, minat masyarakat ini, ada beberapa komoditi yang memiliki nilai primadona atau disukai oleh masyarakat. Kemarin beberapa bulan lalu vanili menjadi primadona. Semua orang berbondong-bondong menanam vanili baik di halaman maupun di kebunnya. Nah, saat ini sudah ada komoditas baru yang menarik perhatian masyarakat dan mulai menanamnya, yaitu tanaman porang. Nah, di mana tanaman porang ini yang dimanfaatkan adalah umbinya. Jadi tanaman porang ini adalah komoditi ekspor yang salah satu fungsinya adalah digunakan untuk beras shirataki maupun mie konnyaku. Jadi dipercaya bahwa produk makanan dari porang ini memiliki nilai yang tinggi sehingga layak untuk dibudidayakan. Sekilas tentang porang. Nanti untuk porang ini kita akan buatkan konten khusus bagaimana porang itu ditanam dan kemudian produk-produk turunan dari porang ini. Nah, saking viralnya porang ini sampai-sampai Deddy Corbuzier di salah satu acaranya mengundang seorang petani yang mengusahakan porang dan mengklaim bahwa dengan menanam porang dia bisa menjadi miliarder. Nah, mendengar berita ini banyak sekali masyarakat berbondong-bondong menanam, bahkan tidak hanya masyarakat biasa, tidak hanya petani biasa, bahkan pemerintah daerah pun mulai menanam porang ini dan mensosialisasikan bagaimana budidaya porang ini ke masyarakat, sehingga permintaan terhadap bibit porang menjadi meningkat dan harga dari bibit porang lumayan mahal. Dan dengan adanya berita bahwa menanam porang menjadi miliarder, ini menjadi sebuah harapan bagi petani bagaimana menjadi kaya secara instan. Namun di tengah viralnya si porang ini, ada beberapa atau sebagian masyarakat yang pesimistik dan menganggap bahwa porang ini adalah the next monkey business, di mana mereka memprediksi bahwa porang ini akan memiliki nasib sama dengan komoditas-komoditas lainnya, seperti yang kemarin ada tanaman hias janda bolong, kemudian ada gelombang cinta, ada tokek yang 40 cm dengan harga yang fantastis, kemudian ada ikan lohan dan berbagai komoditas yang diidentikan dengan monkey business yang merugikan bagi masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan ini, di episode kali ini kita akan membahas tuntas mengenai apakah porang ini termasuk ke dalam jebakan monkey business atau tidak, sehingga teman-teman bisa berpikir, bisa melakukan atau mengambil keputusan yang tepat apakah akan menanam porang ini atau hanya menonton saja teman-teman atau petani yang sudah menanam porang. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai monkey business. Mungkin teman-teman mendengar kata monkey business berarti secara diartikan secara mentah yaitu bisnis monyet. Nah, namun sebenarnya monkey business ini adalah sebuah istilah yang mengistilahkan, menganalogikan kita bisnis seperti monyet, di mana orang-orang yang berbisnis di dalamnya hanya mementingkan kepentingan sendiri, dan setelah mendapatkan apa tujuannya dan setelah mendapatkan pisangnya, kemudian mereka kabur meninggalkan masalah tanpa peduli dengan partner kerja atau orang lainnya. Nah, monkey business ini ada cerita uniknya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar secara sekilas. Nah, namun sekarang saya akan
menjelaskan sedikit, mengulang kembali mengapa ini disebut dengan monkey business. Nah, ceritanya adalah seperti ini. Jadi di suatu desa yang ada di pinggir hutan, di mana di situ banyak sekali ada monyet yang mengganggu tanaman pertanian warga, sehingga itu menjadi masalah bagi warga sekitar. Nah, pada suatu ketika ada seorang juragan yang datang ke desa tersebut dan menetap di sana. Juragan tersebut adalah orang kaya dan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi serangan monyet-monyet tersebut dan sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat di sekitar. Nah, di mana sang juragan ini meminta masyarakat untuk menangkap monyet-monyet tersebut, kemudian monyet-monyet tersebut akan dibeli oleh juragan tersebut dengan harga Rp50.000 per ekor monyetnya. Nah, mendengar hal tersebut, masyarakat berbondong-bondong untuk menangkapi monyet-monyet tersebut, kemudian menjual ke juragan tersebut. Nah, saking ini serunya, saking ini viralnya, semua masyarakat menangkap sebanyak-banyaknya monyet tersebut dan akhirnya terjadi kelangkaan monyet. Nah, mengetahui hal tersebut, mengetahui bahwa monyet semakin sedikit, sang juragan menaikkan harga monyet. Seperti hukum ekonomi, jika barang itu langka maka harga naik. Sang juragan menaikkan harga monyet secara drastis seharga Rp200.000. Nah, mendengar hal tersebut, masyarakat menjadi semakin semangat untuk mencari sisa-sisa monyet yang ada di hutan, sampai akhirnya monyet tersebut habis ludes, sama sekali tidak ada di hutan dan semua ditampung oleh sang juragan. Nah, ketika itu sang juragan ada acara di luar kampung atau pergi ke suatu daerah dan mempercayakan semuanya kepada sang asisten. Nah, di mana sang asisten ini seolah-olah mencurangi si juragan ini dengan cara menawarkan monyet-monyet yang ada di kandang untuk dibeli oleh masyarakat seharga Rp300.000 dan menyuruh untuk menjual kembali seharga Rp500.000 saat sang juragan kembali ke kampung tersebut. Mendengar hal tersebut, masyarakat menjadi semangat karena akan mendapatkan keuntungan secara cuma-cuma, Rp200.000 secara cuma-cuma tanpa harus capek-capek pergi menangkap monyet. Akhirnya semua monyet dibeli oleh masyarakat dengan uang hasil penjualan monyet yang tadi, kemudian menjual asetnya, mencari hutang dan sebagainya dengan harapan nanti akan mendapatkan keuntungan saat sang juragan datang. Nah, setelah waktu berselang, akhirnya ternyata sang juragan ini nggak pernah datang kembali ke kampung tersebut dan sang asisten pun menghilang. Nah, yang tersisa hanyalah masyarakat dan monyet dan kerugian secara finansial. Nah, jadi disitulah titik mengapa bisnis kotor tersebut dinamakan monkey business. Jadi setelah mendapatkan pisangnya, pebisnis tersebut akan kabur tanpa peduli dengan masyarakat yang dirugikan. Itu sekilas mengenai cerita tentang monkey business. Nah, sekarang kita kembali ke topik, kita hubungkan apakah tanaman porang ini termasuk ke dalam monkey business. Nah, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan ciri-ciri dari monkey business, yaitu pertama, harga yang ditawarkan sangat tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, nilai produk yang didapat tidak sesuai dengan harganya. Kemudian ketiga adalah isu yang ditawarkan lebih ke nilai investasi daripada fungsi. Pokoknya dengan ikut di bisnis ini untung dan untung. Nah, kemudian kita hubungkan dengan ciri-ciri bisnis tanaman porang yang ada saat ini. Yang pertama, porang. Porang adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahan baku tepung, bahan baku beras, bahan baku mie yang diminati atau dikonsumsi oleh masyarakat di Jepang maupun di Cina. Kemudian porang juga menjadi bahan baku industri lem. Ketiga, porang ini sebenarnya adalah tanaman alami yang bisa dijumpai di kebun-kebun masyarakat. Dulu adalah gulma, kemudian di hutan juga banyak terdapat porang. Kemudian
dari sisi harga, harga umbi porang saat ini tidak lebih dari Rp10.000 di tingkat petani dalam keadaan basah. Kemudian dari sisi bibit cukup mudah untuk dikembangkan masyarakat atau petani secara mandiri. Jadi menurut poin-poin tersebut di atas, saya pribadi mengatakan bahwa bisnis atau menanam tanaman porang ini bukan termasuk ke dalam monkey business. Namun fenomena yang terjadi adalah masyarakat, khususnya para pedagang bibit dari porang ini sedikit optimis, bahkan terlalu optimis. Mereka menjabarkan bagaimana analisa usaha tani porang dengan angka-angka yang terlalu optimis, bahkan sangat sulit tercapai. Misalkan harga jual porang di tingkat petani bisa mencapai 20.000 dan itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian porang ini dianggap tanpa perawatan sehingga sama sekali tidak memerlukan biaya, hanya cukup tanam dan ditunggu 2 tahun bisa panen tanpa ada biaya spesial. Itu hal yang perlu diperhatikan. Nah, bagi teman-teman yang sudah menanam porang, tetap optimis, tetap rawat tanaman porang tersebut karena porang ini memiliki potensi yang luar biasa karena menjadi salah satu alternatif pangan. Dan yang paling penting adalah masyarakat sudah mulai menyiapkan hilirisasi dari porang tersebut, mulailah belajar untuk mengolah porang tersebut menjadi bahan baku setengah jadi maupun bahan baku jadi yang bisa dikonsumsi langsung, karena sejatinya dalam usaha pertanian, dalam agribisnis, nilai yang paling tinggi itu adalah nilai di hilir. Artinya bagaimana kita bisa merubah bahan baku menjadi produk yang bisa dinikmati oleh konsumen secara langsung. Nah, disitulah titik keuntungan paling. Oke, sekian penjelasan mengenai apakah porang ini termasuk ke dalam monkey business jenis baru. Jawabannya sudah sangat jelas bagi saya. Tanaman porang ini adalah bisnis real asalkan tetap optimis pada kadar yang sesuai. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini membantu teman-teman, membuahkan wawasan untuk teman-teman. Tetap share maupun subscribe Konsultani agar teman-teman yang mau menanam porang atau butuh informasi tentang bisnis porang bisa mengetahui video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.